Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sukawi, panitia PBDB SMP Negeri 1 Sumber tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan PBDB SMP Negeri 1 Sumber tahun 2020. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum dari pelaksanaan PBDB SMP Negeri 1 Sumber tahun 2020 yaitu yang pertama, Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PBDB tingkat TK mulai dari TK sampai dengan SMA ataupun SMK. Yang kedua yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yang ketiga yaitu Keputusan Kadisdik nomor 421-KPTS.660-Disdik tanggal 18 Mei 2020 tentang Juknis PBDB tahun 2020. Selanjutnya yaitu jalur dan tahapan PBDB SMP Negeri 1 Sumber tahun 2020. Yang pertama, tahap 1 akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juni tahun 2020. Pada tahap 1 ini ada beberapa jalur yang perlu calon peserta didik untuk memilih salah satu jalur dari beberapa jalur pada tahap 1. Yang pertama yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi dibagi menjadi dua, yaitu jalur prestasi akademik ataupun non-akademik dan jalur prestasi nilai rapot. Baik, untuk jalur prestasi akademik atau non-akademik ini dikhususkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kejuaraan baik itu individu ataupun beregu selama 3 tahun terakhir, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Event atau kejuaraan tersebut dilaksanakan oleh Kemendikbud ataupun Kemenag, ataupun kejuaraan itu boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun sampai dengan pusat secara berjenjang atau merupakan event tahunan secara resmi. Lebih jelasnya untuk prestasi ini bisa dilihat nanti di Juknis pada tabel poin prestasi. Dan untuk prestasi akademik ataupun non-akademik ini berlaku bagi prestasi mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat internasional, dibuktikan dengan sertifikat ataupun piagam kejuaraan. Selanjutnya yaitu prestasi nilai rapot. Prestasi nilai rapot ini dibuktikan dengan fotokopi nilai rapot 5 semester, yaitu kelas 4 dan kelas 5, semester 1 dan semester 2. Untuk kelas 6 hanya semester 1. Selanjutnya yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan kartu, yaitu kartu KPS, PKH, KKS ataupun KIP. Yang terakhir pada tahap 1 yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan maslahat guru. Untuk perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan untuk PNS, TNI, Polri, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait. Selanjutnya yaitu maslahat guru. Maslahat guru baik guru PNS ataupun non PNS dibuktikan dengan anggota PGRI, SK pengangkatan dan SK penugasan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu tahap 2. Tahap 2 ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli tahun 2020. Hanya ada satu jalur, yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi ini secara sistem akan mengecek atau menseleksi jarak terdekat ke sekolah yang dituju. Selanjutnya untuk gambaran umum PBDB SMP Negeri 1 Sumber pada tahun 2020 ini mungkin ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada pembagian nomor antrian. Di SMP 1 Sumber untuk pembagian nomor antrian ini akan menggunakan sistem online, yaitu calon peserta didik baru dapat mengisi
pada kolom Google Form, dan nomor antrian ataupun ini bisa kalian daftarkan melalui secara pribadi ataupun melalui pihak sekolah SD asal calon peserta didik. Baiklah, berikut adalah simulasi dari tata pelaksanaan PBDB SMP Negeri 1 Sumber tahun 2020. Hal pertama yang wajib dilakukan calon peserta didik adalah mendapatkan nomor antrian pendaftaran. Pengambilan nomor antrian dilakukan secara online, bisa menggunakan laptop ataupun smartphone. Pertama, buka Google Chrome dan mengetik link antrian online, yaitu bit.ly/antrian PPDB Sumber 1. Kemudian, klik link yang berwarna biru sesuai dengan jalur pendaftaran. Berikutnya, isi semua data yang dibutuhkan dalam form tersebut. Pada bagian akhir form, peserta diwajibkan mengisi nomor WhatsApp aktif, karena bukti nomor antrian akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Setelah semua bagian form diisi, silakan klik tombol kirim, maka proses pengambilan antrian online telah selesai. Selanjutnya, calon peserta didik baru menyiapkan berkas-berkas atau dokumen umum pendaftaran. Salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah screenshot titik koordinat tempat tinggal atau domisili. Berikut adalah cara mendapatkan titik koordinat tempat tinggal. Pertama, download aplikasi koordinat yang ada di Play Store atau App Store di HP kalian. Setelah terinstall, buka aplikasi koordinat. Klik Collect Koordinat, kemudian pilih negara Indonesia. Klik tanda panah.
Zoom pada peta, posisikan pointer tepat di atas rumah kalian. Tahan 3 detik sampai muncul pointer berwarna merah. Terakhir, screenshot layar HP kalian. Titik koordinat telah didapatkan. Selain dokumen umum, terdapat juga dokumen khusus yang harus disiapkan calon peserta didik. Dokumen khusus adalah berkas persyaratan yang wajib calon peserta didik siapkan sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih. Tahap akhir dalam persiapan pendaftaran PPDB SNPN 1 Sumber tahun 2020 adalah mencetak lembar nomor antrian pendaftaran dan hasil screenshot titik koordinat domisili. Terakhir, tempel lembar nomor antrian pendaftaran di bagian depan map pendaftaran. Persiapan pendaftaran telah selesai. Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara langsung ke SNPN 1 Sumber sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan PPDB SMP tahun 2020 berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan selama pelaksanaan PPDB SMP tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Purnama, Kepala SNPN 1 Sumber, ingin menjelaskan tentang proses PPDB tahun 2020-2021. PPDB penerimaan peserta didik baru tahun ini masih berkaitan dengan sistem online, ya, tidak ke offline seperti sebelumnya. Nah, untuk peraturannya ini dimulai dari pendaftaran yang melalui online, kemudian nanti para peserta yang mendaftar ini agar mengikuti aturan-aturan dalam PPDB, ya, untuk tahap 1 dan tahap 2 dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti atau anak-anak yang mengikuti pendaftaran ini berlaku secara tertib dalam hal mendaftar ini, dan diharapkan ketika nanti ada antrian itu Bapak Ibu agar datang sesuai dengan antrian, ya, sehingga kami sudah memfasilitasi berbagai tempat pendaftaran sampai kepada nanti proses akhirnya. Urutan-urutan dalam pendaftaran ini mohon diikuti dengan sebaik-baiknya tanpa harus melampaui batas-batas atau melewati batas yang sudah ditentukan. Jadi dengan ketertiban ini diharapkan kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Oleh karena situasi sekarang ini adalah masih mencegah dalam pandemi COVID-19 ini, maka kami berharap kepada semua pendaftar yang ada di kami ini agar mengikuti tata cara tersebut. Sebab kami pun juga sudah ada tempat-tempat yang kita inikan untuk supaya mencegah adanya penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya kami berharap agar Bapak Ibu yang datang ke sini itu menggunakan masker. Di samping itu nanti ketika mendaftar juga itu kita akan batasi jarak antara peserta yang satu dan lainnya, juga kita batasi. Kemudian kita akan buat antrian sehingga nanti yang mendaftarkan langsung ke panitia itu adalah kita batasi misalnya 5 orang terlebih dahulu, dan kita beri bangku dengan duduk jarak yang agak jauh dengan yang lainnya. Jadi oleh karena itu kepada semuanya harap mematuhi aturan ini dengan baik agar kita semua
lancar dalam memberikan pelayanan dan juga Bapak Ibu nyaman dalam diberikan pelayanan ini. Saya berharap kepada anak-anakku nanti bahwa kalian harus motivasi belajar yang sangat tinggi, yang lebih baik lagi, karena walaupun keadaan demikian bukan berarti kita tidak belajar. Kepada anak-anakku yang SD, saya mengharapkan apapun yang terjadi kita serahkan semuanya kepada hasil penerimaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.